wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa aqim bi lisani bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qul musannif rahimahullah ta'ala wa ta'ala li ummatin darin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nudiba tazayyunun bi izalati dhukrin min yadihi wa rijlaihi ihdahuma fa yuqra'u. Wa sya'ri nahwi ibtihi wa anatihi li ghairi muridin at-tadhiyata fi 'ashri dzilhijjati. Wa dzalika lil ittiba', disunatkan berhias diri dengan menghilangkan kuku. Ini kita masih melanjutkan kesunahan pada hari Jumat ya kah? Berhias diri. Jadi menghilangkan kuku itu berhias diri, bukan memperpanjang kuku ya. Dari kedua tangannya dan kedua kakinya. Tidak salah satunya. Maka dimakruhkan kalau hanya salah satunya aja. Sebelah aja nih, tangan dipotong kukunya, sebelahnya ditinggal. Wa sya'ri nahwi ibtihi, dan juga buat ngamasan rejennya kalau bertinggal kuku sebelah. Yang sudah-sudah nih aku melihat rejen. Di manakah yang ditinggalnya rejen telah. Katak aja bang. Wa sya'ri nahwi ibtihi wa anatihi, dan rambut buluan ya kah? Yang bahasa Arabnya sama, tetap sya'run juga. Cuma bahasa Indonesianya lain tempat, lain bahasa ya kan. Di kepala ngarannya rambut, lain daripada kepala ngarannya bulu ya kan. Wa sya'ri nahwi ibtihi, dan seperti bulu seumpama ketiaknya dan ari-arinya bagi selain orang yang hendak berkurban di 10 Zulhijjah. Adapun orang yang hendak berkurban ditunda. Kenapanya ditunda? Anunya menghilangkan bulu-buluan itu ditunda. Umpama ikam hari raya kurban, berkurban nih lah. Jadi jangan langsung memotong kuku bisukan tuh. Jangan memotong kuku dulu ya kan? Jangan mencukur bulu-buluan. Tunda dulu sampai kurban kita sudah disembelih. Wa dzalika lil ittiba', yang demikian itu karena mengikut Nabi. Wa yuqsu syaribahu hatta tabdu humratu syafati, dan hendaknya dia cukur kumisnya hingga nampak merah bibirnya. Mun merah, mun kada merah biru berarti. Kita disunatkan mencukur kumis, membiarkan jenggot, merawat jenggot. Ya kan? Itu disunahkan. Kumis dicukur, janggut dirawat. Arti dirawat itu laki-laki lah, jangan gini. Nah, jadi sunnahnya itu seganggam, ya kah? Ukuran janggut ini kan yang abad kayak sesapu nih tuh bang, ya kah? Sunnah itu seganggam, karena namanya kepanjangan dirawat, dihandapi, dipertahankan. Yang seganggam itu nah itu yang namanya, yang sunnahnya. Karena kita melihat aja, memang ada pendai-dai, pendakwa, janggut kalah rambut sampai si ini. Nah, itu akibat memaham hadis secara teksnya aja, ya kan? Nah, coba pakai fikih ma'atur. Amun kada berfikih ya, dilarang ya mencukur janggut. Pakai fikih ya kan, pakai fikih.
Dan ada mazhab yang memang haram malah mencukur jenggot, itu ada mazhabnya. Kita kada sampai haram, malah mazhab Syafi'i kada sampai haram. Tapi bagus dirawat tadi seganggang. Dan juga sunat apa lagi, izalatu rihin karih, menghilangkan aroma tak sedap. Aroma tak sedap itu bisa keluar daripada mulut, bisa keluar daripada badan kita. Wawasahin, dan menghilangkan daki-daki. Ya kalau belulur ya, kalau lakiannya hendak ke masjid pakai hand body nih. Wal mu'tamadu fi kaifiyati. Nah, ini menurut versi Fathul Muin, karena cara-cara memotong kuku itu ya versinya berbeda-beda. Yang penting dengan ilmu. Wal mu'tamadu fi kaifiyati taqlimil yadaini. Pendapat mu'tamad pada cara memotong kuku tangan, bahwa dia mulai bimusabbihati yaminihi ila khinsiriha summa ibhamiha. Itu dia mulai dengan telunjuk tangan kanan sampai kelingking kanan, summa ibhamiha, kemudian apa nih, jempol karena ibham. Ini jempol karena ya kah, jempol kanan juga. Dimbah jempol kanan bang, summa khinsiri yasariha ila ibhamiha ala tawali. Kemudian kalingking kiri sampai ke jempol kiri berturut-turut. Kelingking kiri sampai jempol kiri. Nah, ini untuk tangan. Sama itu kalau lah kanan nih, ini kanan lah. Nah, kanan. Ya kak, 5 kak. kalau pindah berlebihan. Kayak mas rajin 4 aja ya kak. Di 1, 2, 3, 4. Ini kanan, kiri pula. Ini kiri lah, kiri dari sini. 6, 7, 8, 9, 10. Mereka dikatakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nggak mengatakan tuh enggak ada digambar. Nah, ya, itu kaifiyat yang mu'tamad. Mun batis nyaman lah dari kelingking ke kelingking. Yang berbatis nyaman aja mengatakan dari kelingking berakhir di kelingking kanan, berakhir di kelingking kiri. Warijla ini ayat tadi'a bikin soril yumna ila akhin soril yusra ala tawali. Dan memotong kuku dua kaki, dia mulai dengan kelingking kanan sampai berakhir kelingking kiri secara berturut-turut. Ini mana jala batis bisa digambar kan gitu. Wayan bagil bidaru bi ghasli mahal qalmi, sepatutnya bersegera membasuh tempat pemotongan itu apa nih, tangan kita yang bekas kita kitip kukunya, kita basuh ininya ya kah, yang sudah tangan kita yang habis kita potong kukunya, batis yang habis kita potong kukunya,
langsung dibasuh. Wa yusannu fi'lu dzalika yaumal khamis aw bukratal jumu'ah. Disunnahkan mengerja demikian, artinya memotong kuku tadi pada hari Kamis atau pada pagi Jumat. Lain daripada itu makruh ya kan. Tapi ada juga yang mensunatkan, tergantung ya kita siklus kecepatan dan lambatnya itu tumbuh kuku. Ini ada orang tuh yang kukunya sikap banget panjang, belum seminggu sudah panjang. Ada juga orang tuh yang malah lambat panjang. Kita lihat batis kita ini lambat panjang. Ya kan, kau tahan aja setengah bulan hanya rebahan, hanya dipotong kukunya. Nah, dan bisa aja waktu kita memotong itu pas terkena hari yang kada disunahkan. Lagi pula kan kita karena jadi kalau kita pas lepas harinya memotong kuku itu ya niatkan aja. Walaupun itu kada sunat atau makruh, niatkan aja mempermudah masuknya air wudu ke dalam sela-sela kuku. Kan kita tahu aja bahwasanya bila ada kotoran di bagian bawah kuku ini yang mencegah sampainya air, itu wudu kita kada sah. Wa karihal muhibbut tabari natfa sya'aril anfi. Memakruhkan Muhibbuddin Tabari mencabut bulu hidung. Kata dia Muhibbuddin Tabari, bal yaqusuhu, tetapi hendaknya dia gunting, jangan cabut tapi berpotong begunting. Li haditsin fih, karena ada hadis padanya ini. Qala Syafi'i radhiyallahu anhu, kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, man nazufa, ada di sini kan nazofa nih, di wadaku barisnya nazofa. Jadi boleh juga ya. Nazufa boleh, saubuhu dibaca nazufa saubuhu boleh, ban nazufa saubahu boleh. Aku turuti yang di dalam kitabku aja kan lah. Man nazufa saubahu qalla hammuhu wa man taba rihuhu zada aqluhu. Siapa yang membersihkan pakaiannya maka sedikit duka citanya. Siapa yang wangi aroma badannya maka bertambahlah akalnya. Makanya kelas itu bagus, bersih, lawan harum. Kenapa aja? Ini menambah kekuatan berpikir. Ini merangsang otak juga lah yang harum-haruman itu. Mereka hendak bukti, coba aja kamu duduk di higa yang bau-bau. Mahapal aja ya kan, coba aja mahapal di situ. Nah, kada mau tumpul otak. Ya memang harum-harum itu merangsang akal kita, otak kita. Wa sunna insatun ay sukutun ma isgha li khutbatin. Nah, kita kembali kepada kesunahan Jumat tadi. Disunnatkan insat, arti insat berdiam berserta mendengari. Jadi tidak hanya diam tapi mendengari. Ini ada juga berdiam tapi guringnya lah. Ada ini diartikan sidin ya sukut ma'isra, diam dan mendengari. Li khutbatin, bagi itu khutbah. Wa yusannu dzalika wa in lam yasma'il khutbata. Disunnahkan demikian meskipun dia tidak mendengarkan khutbahnya. Artinya kita walaupun kita kadang mendengar suara khatib berkhutbah, ya minimal jangan ngobrol-ngobrol, kada kedengaran juga tuh aja. Ya minimal lah, jangan kedusa bependeran barang itu aja kita kada bepender. Dari jam 6 kita bepender aja sampai parak zuhur. Bepender baik itu di rumah, baik itu lawan kawan, baik itu di sekolahan. Nah, barang waktu orang berkhutbah kada bepender. Ngantuk ya kada apa-apa. Ya, baik yang ngantuk tadi daripada bepender. Naam al-aula li ghairi sami ayashtagila bitilawati. Ya, tetapi lebih utama bagi orang yang tidak mendengar itu dia menyibukkan dirinya membaca
Quran. Umpama jauh nih lah, atau listrik padam nih, ada kedengaran ulun nih khatib khutbah. Bawa bacaan apa yang dibaca, zikir salawat kah? Lagi pula yang kita bacaan itu mengusir ngantuk, bitilawah wa dzikri, sirran dengan pelan. Nah maka dari itulah ya Allah, kan khutbah ini bukan untuk pribadi, bukan untuk pribadi khotibnya, tapi untuk semua. Dari karena itu khotib itu bagus cari yang semangat. Terus yang dicari yang tuha, yang suaranya sudah lemah, kadakawa menjangkau ke jamaah orang banyaknya. Memang itu yang kita cari itu sohnya. Apa jadinya warok, apa jadinya kewaraan, kezuhutan, kesolehan bila Jumat, rukun Jumatnya kadakawa soh kita kerjakan. Oh sidin tuh warok ya, tapi sidin kadakawa lagi bersuara. Alhamdulillah. Iya. Sedangkan kan Jumat itu yang kita utamakan itu soh dan kada sohnya. Alhamdulillah ya Allah. Barat dan nasi mengucap alhamdulillah nih. Nah, cari yang masih sigar suaranya, dan cari yang semangat ya Allah. Kalau perlu yang menggelegar. Di Kampung Keramat itu ada ya kah khotib. Maka bisa pakai ini. Mau khutbah. Jadi kalau kena gilirannya menggelegar tuh Bang ya. Awan ngantuk sedang ya. Modelan kayak baca ceramah tapi itu mah aja kayak orang-orang juga. Hanya 5 menit ya kalau tuntung. Tapi kada buku-bukuan menggelegar nyaring suara. Nah, apa yang rame di kampung itu temanya. Pas rame orang bemariaman ya lah temanya. Pas rame orang apa bejogetan waktu pengentenan, gitu temanya ya. Kena lempang seberataan ya kan. Kena lempang, sekampungan kena lempang. Nah, memang gitu ya kah. Sangu seminggu sekalinya orang tuh kada seberatan orang tulak ke pengajian bareng itu kita susupakan. Wa yukrahul kalam, dimakruhkan berbicara. Makruh lah ada sampai haram. Wala yahrumu, tidak haram. Asalnya dahulu Nabi bisa berkhutbah ya kah? Ini banyak dipotong khutbah Nabi oleh salah satu sahabat. Ya Nabi, kapan kiamat? Ya Allah. Ada haram. Jadi bapender tuh ada haram. Khilafan, tapi sakanya mazhab yang 3 nih haramnya. Khilafan nilai mati talasa, bersalahan bagi imam-imam yang 3. Nah, berarti selain Syafi'i semuanya mengharamkan halatul khutbati, saat khutbah, la qablaha, tidak haram sebelum khutbah. Tidak makruh sebelum khutbah. Walau ba'dal julusi 'alal minbar, walaupun sesudah duduk khatib di atas minbar. Walau ba'daha, dan tidak makruh sesudah khutbah. Wala bainal khutbataini, tidak makruh antara dua khutbah. Wala halat du'a ilil muluk, tidak makruh saat mendoakan presiden-presiden, gubernur-gubernur, bupati-bupati, camat-camat, dan pembakal RT sampai ke aparat-aparatnya. Saat itu pender kada apa ya. Wala lidakhili masjidin, tidak makruh bagi orang yang memasuki masjid, baru masuk masjid, illa in takhadalahu makanan wastaqarra fihi, kecuali jika sudah mengambil untuk dia satu tempat dan menetap di situ. Wa yukrahu lidakhili assalam, dimakruhkan bagi orang yang memasuki tempat Jumatan mengucap salam. Mungkin mengganggu ya lah. Alhamdulillah, assalamualaikum. Maka pasti dijawab nih.
Wa minhu mafrudun 'alal kifayati qarli taslimin minal jama'ati. Ibnu Ruslan mengatakan dalam zubatnya, di antara fardu kifayah menjawab salam. Ketika satu kelompok jamaah ada orang masuk ngasih salam, fardu kifayah si ikung barang menjawab, dan satu-satunya orang yang berhak bicara saat itu khotib. Makanya dimakruhkan di sini apa? Mengucap salam. Assalamualaikum, iya kan? Berseruan, iya. Wa in lam ya'khud li nafsihi makanan, ya kan? Meskipun dia belum mengambil untuk dirinya satu tempat, kenapa jadi makruh ngasih salam? Lishtighalil musallami alaihim. Karena tersibukkan orang yang diberikan salam atau orang yang diucapkan salam. Orang lagi fokus kalau teh sama-sama terfokus pendengarannya kepada khotib tadi. Fa'in salama, jika tetap mengucap salam, lazimahu muraddu, maka wajib bagi jamaah menjawab. Mana wajibnya ini fardu kifayah. Ingatkanlah fardunya fardu kifayah, jangan fardu ain. Karena mereka salah artikan kena wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Itu sekolahan deh ya. Wa yusannu tasmitul atis, disunahkan mendoakan orang yang bersin. Kalaunya orang bersin tadi mengucapkan alhamdulillah. Orang wahin ada mengucapnya alhamdulillah. Nah, kita masih disunahkan kenapa mendoakan orang bersin tadi dengan doa yarhamu Allah. Waraddu alaihi, dan membalas atas doanya. Ketika kita didoakan, kita balas lagi dengan doa yahdikumullah wa yuslih balakum. Wa raf'u sauti min ghairi mubalaghatin bi sholati wa salami alaihi sallallahu alaihi wasallam, dan menyaringkan suara tanpa berlebihan dengan sholawat salam atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kapan? Inda dzikril khatibi ismahu, di ketika menyebutkan tuan khotib akan nama Nabi. Ketika khotib menyebut nama Muhammad, maka nyaringi aja sedikit ya kah, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Nah ya kah, sahutannya itu nyaringi. Atau ketika menyebutkan awaspahu sallallahu alaihi wasallam, atau ketika nyebut sifat Nabi, nyaringi aja menyauti Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Nah, sahutannya itu nah. Adakah yang kawin gini? Nah ya Allah, karena ya hening. Kenapa jadi hening? Guringan. Qala syekhuna, kata guru kami, wala yab'uduna al-butaradi 'an as-sahabati bila raf'i sautin. Tidak jauh dari kebenaran, disunnahkan mengucapkan radhiyallahu an. Tarodding itu membaca radhiyallahu an. Untuk sahabat, nah ketika disebut Abu Bakar, kita sunnah menyahuti radhiyallahu an. Umar radhiyallahu an, ya kah? Disebut nama-nama sahabat, kita sunat menyebut radhiyallahu anhum ajma'in bila raf'i sautin, tanpa mengangkatkan suaranya, tanpa menyaringkan suaranya. Wa qad ta'minu li du'ail khatib, seperti demikian mengaminkan doa khatib, disunatkannya nyaring. Jangan kalah lawan anak-anak. Nyaring ya kan, nyaring. Memang disuruh nyaring. Amin. Wa tukrahu tahriman, makruh tahrim. Makruh tahrim ini sama ya lawan haram ya kan. Cuma dalilnya berbeda. Kalau haram itu dalilnya qat'i, la yahtamilu ta'wil, tidak mengandung penyimpangan makna. Dalilnya pasti terarah kepada haram. Kalau makruh tahrim ini masih ada boleh jadi, tapi ya haram juga, berdosa juga digawi. Makruh tahrim. Apa ya makruh tahrim itu model kayak kita sembahyang sembahyang 2 rakaat sesudah kita sembahyang subuh, itu makruh tahrim ya lah.
atau sesudah kita mengerja sholat asar, itu makruh tahrim. Makruh tapi tahrim ini sama ilon haramnya berdosa juga, cuma dalilnya perbedaannya itu hanya pada dalil. Makruh tahrim Bapak mana ibul fa'ilnya nih? Mana? Oh tuh ada ibul fa'ilnya lah di bawah. Wa tukrahu tahriman, dimakruhkan dengan makruh tahrim walau liman lam talzamuhul jum'atu, walaupun bagi orang yang tidak wajib Jumat, ba'da julusil khatibi, sesudah duduk khatibnya, alal minbari, di atas minbar, wa in lam yasma'il khutbata, meskipun dia tidak mendengar akan suara khutbahnya. Naibul fa'ilnya sholatu fardin, makruh sholat wajib saat siapa? Saat khatib lagi duduk di atas mimbar. Coba tadi, nah ba'da julus ya, ba'da julus al khatib alal mimbar. Sholatu fardin, makruh tahrim, sholat wajib. Siapa yang kada wajib, walaupun orang tuh kada wajib Jumatan, siapa yang kada wajib Jumatan? Umpama babinian masuk ke mana? Ke apa tadi? Ke tempat orang Jumatan, makruhnya makruh tahrim. Atau umpama perantauan kebetulan singgah di masjid, makruh tahrim, sholat wajib. Walau fa'itatan tadzakkara hal'an, walaupun sholatnya sholat qadaan yang dia ingat sekarang itu. Tabulujur ingat ada sembahyang yang keluputan. Wa in lazimathu fauron, meskipun wajib sholat itu atas dia segera. Maksudnya walaupun qadaan segera. Au naflin, atau sholatnya sholat sunat, makruh tahrim sholat sunat. Walau fi halid du'ai lis-sultan, sunat mutlak maksudnya lah, naflin itu sunat mutlak. Sunat mutlak itu yang kereda kaitannya lawan sebab. Atau sunat mutlak guru ya. Kereda kaitannya, kereda sangkut paut lawan sebab. Sunat mutlak ngaranna. Walaupun saat mendoakan penguasa, wal aujahu annaha la tan'aqidu, pendapat yang paling kuat bahwasanya sholat itu tidak sah. Nah, kada sah aja. Kasolati bil waqtil makruh, sebagaimana sholat pada waktu yang dimakruhkan. Bal aula, bahkan lebih utama lagi untuk tidak sahnya. Artinya lebih utama dihukumi tidak sah. Itu jangan salah arti lah. Ini aula hukumnya lebih utama sholat ini ya. Itu salah makna, karena aula itu lebih pantas lagi dihukumi makruh. Nah itu makna aula di situ. Jangan lebih utama digawi. Ya sesat ngarannya. Kamu sudah terbelujur sembahyang apa? Nah, kalau sudah terbelujur sembahyang, wajibu alaman bi sholatin takhfifuha, wajib atas orang yang dalam sholat meringankan sholatnya. Ya bacaannya hendek bian yaktasiru ala aqalli mujzi'in inda julusihi ala minbar, yaitu dia singkat, dia ringkas atas seminimal yang mensahkan di ketika duduk khotib di atas mimbar. Sampai aku sunnatullah. Wa quriha lidakhiri tahiyatun, dimakruhkan bagi orang yang masuk ke tempat Jumatan, tahiyatul masjid, salat tahiyatul masjid, fawatat takbiratul ihram, yang menghilangkan, meluputkan keutamaan takbiratul ihram insallaha, jika dia tetap salat. Wa illa, jika tidak, artinya jika tidak sampai meluputkan fadilat takbiratul ihram, fala tukrahu, maka tidaklah dimakruhkan. Bal tusannu, tetapi tetap disunnatkan. Itu apa tadi? Tahiyatul masjid. Lakin yalzamuhu takhfifuha, tapi berkewajiban dia meringankan apa? Meringankan itu sholat tahiyatul masjid bi an yaqtasiru alal wajibat, yaitu dia ringkas atas yang wajib-wajibnya saja. Kama qalahu syekhuna,
sebagaimana mengatakan akan ini oleh guru kami. Wa kurha ihtibaun, dimakruhkan ihtiba duduk ihtiba. Kian duduk ihtiba lah. Anu berdiri lin tuhut. Tangan ke sini. Itu dimakruhkan halatul khutbati, saat khutbah, linnahyi anhu, karena ada larangan daripadanya. Waqat bu aurakin, dan menulis jimat-jimat, apa gerang gawin orang hari Jumat menulis jimat. Menulis lembaran-lembaran ini jimat yang adalah halatah, saat orang khutbah di masjidnya di rumah. Di akhir Jumat min Ramadan, di akhir Jumat daripada bulan Ramadan. Bal wa in kataba, bahkan wa in kataba wa pihanahu asma suryaniyah yajhalu ma'naha haruma, bahkan jika dia menulis yang azimat tadi, dan di dalam azimat itu ada seumpama nama-nama berbahasa Suryani yang tentu bahasanya bukan makoli, yang dia yang dia tidak tahu maknanya, ya kan? Maka haram hukumnya. Jika dia menulis di dalamnya ada seumpama nama-nama berbahasa Suryani, tapi tentu aja bukan makoli, ya. Yang dia tidak tahu maknanya, maka berakibat haram hukumnya. Berarti ya kalau yang jangan sembahyang tadi jadi apa? Sembahyang wajib lawan sembahyang sunat mutlak. Adapun sunat tahiyatul masjid itu ada sebab. Apa sebabnya? Masuk masjid tuh Bang sebabnya. Orang yang masuk masjid itu dianjurkan menghormati masjid dengan cara sembahyang. Makanya tadi tetap disunatkan asalkan kau mengincar fadilat takbiratul ihram tadi. Allah Subhanahu wa taala.